orang bisa memulai usaha dari ini Bli Arya, dari potensi. Ya, potensinya dia sendiri. Dia lagi jago apa nih? Ketika itu sudah dilakukan dan tetap tidak maksimal, apakah kita harus ganti bisnis, Mbak? Ownernya atau foundernya harus pintar bisa cari relasi, karena bisnis kita boleh bagus banget, produk boleh bagus banget, tapi kalau nggak ada relasi yang kuat, nggak bisa jualan, susah. Harus cari network yang bagus, sehingga omset itu akan didapat dari orang yang tadi lingkaran satu, yang trust. Tapi kalau kita gedor-gedor nih satu-satu, itu bagus juga. Cuma kenapa nggak pakai akselerasi sih? Zaman sekarang nggak kayak zaman dulu. Jumpa lagi di podcast Arah Rumpi, tentunya bersama saya Arya Setawa. Dan kali ini saya mau ngobrol soal bagaimana sih cara kita memulai sebuah bisnis atau sebuah usaha. Jadi bagi sahabat yang saat ini sudah berencana nih buka usaha atau mengeksekusi dari ide bisnisnya yang sudah lama direncanakan, atau malah sudah membuka usaha nih ya dalam waktu 2-3 bulan ini, tapi masih diselimuti oleh pertanyaan-pertanyaan seperti, kira-kira ide aku ini udah bener belum ya? Ide aku ini udah bagus apa belum? Langkah aku ini udah bagus apa belum? Nah, mungkin ada keraguan-keraguan seperti itu. Nah, untuk itu langsung aja saya ngerumpi bersama Mbak Temi. Halo Bli Arya. Iya, makasih banyak ya Mbak Temi ya udah hadir. Thank you banget udah diundangin ke sini buat ngerumpi bareng kita ya. Iya, bener-bener. Tapi ngerumpinya ngerumpi yang berfaedah nih. Iya benar. Ya, Mbak Temi sendiri ini kan spesial saya undang ya karena juga Mbak Temi sudah pernah juga merasakan jatuh bangun juga. Nggak cuma bangun aja, bangun bisnisnya lancar-lancar aja, tapi juga ternyata pernah mengalami yang namanya jatuh bangun dalam bisnis begitu. Nah, kalau kita bicara tentang mengawali sebuah bisnis atau memulai sebuah bisnis, kalau dari pengalaman saya pribadi gitu ya, atau mungkin cerita-cerita beberapa kawan saya di masa lalu begitu, seringkali punya ide, terus pertanyaannya, ini modalnya cukup nggak ya? Harus dari mana yang didapat modalnya? Atau ada juga yang bilang, buku-buku juga mengatakan, gas aja, kalau udah punya bisnis jangan kelamaan mikir, gas aja. Masalah nanti bagaimana, risetnya seperti apa, atau evaluasinya seperti apa, setelah jalan baru kita bisa nilai. Nah, menurut Mbak Temi sendiri, sebenarnya apa sih yang harus disiapkan kalau kita mau membuka usaha atau mengeksekusi ide bisnis kita? Oke, Bli Arya, jadi mungkin kalau aku sharing-sharing tentang ini sedikit, memang bumbu-bumbunya dari pengalaman hidup sendiri nih ya Bli Arya ya. Tapi mungkin kalau dilihat dari orang-orang ngomong banyak di luaran ya mungkin mirip-mirip begitu. Jadi yang pertama, kalau kita mau mulai bisnis, kadang ada orang yang mulai dari masalah yang mau diselesaikan. Nah, bicara masalah yang mau diselesaikan itu panjang dan lebar. Nah, yang kedua, orang bisa memulai usaha dari ini Bli Arya, dari potensi. Ya, potensinya dia sendiri, dia lagi jago apa nih, apa yang dia miliki. Yang ketiga, ini yang terakhir, dia punya lingkungan dan komunitas yang memang dia temukan, wah ini udah ada marketnya, ini udah ada teman-temannya, dia udah banyak banget gitu. Nah, tinggal dia cari-cari mau mulai dari mana gitu. Jadi orang mau mulai usaha itu nggak selalu cari, mau masalah mana nih yang saya selesaikan. Jadi bisa berangkat dari titik poin itu dulu nih. Oke. Ada 3 ya tadi ya. 3. Mbak Temi bilang pertama bisa dari masalah apa, problem dari orang lain begitu ya. Betul. Kemudian potensi diri. Ya. Yang ketiga lingkungan kita. Betul. Oke. Gitu. Silahkan Nah, biasa yang dikulik itu adalah harus berangkat dari masalah. Betul sih. Kalau kita mau scale, kita mau membuat satu produk, berangkat dari masalah orang. Tapi nggak mudah loh nyari masalah. Kecuali kita punya masalah sama hal-hal yang konflik ya sebabnya. Tapi kalau kita mau mencari suatu masalah yang mau diselesaikan dalam sisi bisnis dan orang harus kedepannya bisa bayar atas solusi yang kita tawarkan, itu nggak mudah nih. Ya, jadi kalau teman-teman ternyata punya potensi yang bisa dibisnisin, nah itu itu juga nggak masalah, tinggal berarti cari marketnya, cari partnernya yang melengkapi. Nah, kalau misalnya teman-teman udah banyak banget temennya, udah ada di mana-mana lah pokoknya temennya, ikut komunitas itu udah eksis di banyak organisasi ceritanya, mungkin dari sekolah sampai dengan kuliah mungkin gitu ya.
Nah, itu juga bisa dilihat. Ini kan udah punya banyak temen nih. Kira-kira teman-temannya ini bisa diutilisasi seperti apa? Begitu. Karena nggak salah juga loh Beli Arya, kalau kita mau memulai nggak selalu dari masalah atau inovasi, nggak selalu. Tapi kita mesti punya planning. Itu nanti ujungnya mau kemana. Jadi kalau misalkan sudah tahu mau berangkatnya dari mana, yang kedua harus disiapin adalah mental. Mental dari entrepreneurship itu sendiri. Nah, aku sering bilang nih Beli Arya, sharing-sharing sama teman-teman menti dari startup, bahwa entrepreneurship itu adalah mentality. Bukan sesuatu yang dapat dipelajari, bukan sesuatu yang bisa dibangun begitu aja, tapi adalah perjalanan yang harus ditempuh, yang harus dihadapin dari berbagai masalah yang pernah dilewatin. Masalah dilewatin itu pasti expired kok berdasarkan waktu. Cuman pertanyaannya ngelewatinnya menang atau enggak gitu. Kalau menang berarti ada pelajaran, ada sesuatu, ada yang bagus dan ekspektasinya terpenuhi nih. Nah, kenapa orang bilang aduh saya lagi gagal? Karena tidak memenuhi ekspektasi itu. Seperti itu sih Beli Arya. Berarti boleh dibilang kayak ada nih buku yang mengatakan success is journey, gitu ya. Sukses itu perjalanan. Jadi selama perjalanan itu sebenarnya kita lagi belajar nih ya. Bukan kalau tadi disebutkan, kalau tadi saya sebutkan saya punya ide, kemudian gimana nih mengeksekusi ide saya ini, apa harus modalnya seperti apa sih segala macam. Itu kan problem-problem dalam perjalanan kita untuk memulai sebuah usaha kan. Tapi kalau tadi Mbak Temi mengatakan tidak selalu, misalkan ya, masyarakat di daerah A misalkan suka nasi goreng, tapi penjualnya nggak ada. Itu kan masalah yang kita temukan. Tapi nggak selalu seperti itu. Tapi kalau kita punya potensi sendiri terhadap apa yang kita rencanakan, itu kita bisa juga jadikan sebuah modal bisnis begitu ya, kurang lebihnya ya. Misalkan saya punya kemampuan dalam mengajar, misalkan contoh seperti itu. Walaupun di daerah itu banyak guru, mungkin belum ada yang namanya buka les privat. Karena saya kebetulan bisa, saya buka di sana begitu ya. Boleh dibilang seperti itu, Mbak? Bisa dibilang begitu kalau dilihat dari melihat peluang ya. Tapi kalau dia bicara modal, benar modal itu bukan selalu dari uang. Tenaga itu kita juga adalah modal. Tenaga, kemampuan, waktu itu adalah modal. Jadi Beli Arya dulu waktu saya mengawali bisnis nih di tahun 2014 ya kira-kira. PT saya berdiri itu legalnya 2015. Jadi itu saya nggak ada pakai modal orang lain, nggak ada, benar-benar saya ketemu sama orang, presentasi apa yang saya tawarkan, kemudian saya dealing proyeknya, terus sudah berkembang terus, muter terus untuk bayar karyawan, untuk semua berjalan lah ya. Jadi kalau misalnya kita bicara modal itu benar tidak selalu uang. Jadi ketika kita udah tahu mau memulai dari mana, kita punya mentalitinya, kemudian ya just do it, tapi do it with the best gitu. Berarti benar nih kalau tadi istilahnya gas aja gitu. Benar, nanti kita bisa belajar dari sana, karena modalnya bukan hanya masalah tadi modal uang ya, tapi kemampuan kita. Tapi kalau contohnya tadi terkait dengan ini Mbak, orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, itu sebenarnya bagaimana tuh mengkapitalisasi lah istilahnya kan kalau orang trennya seperti itu. Bagaimana sebenarnya kita, apa sebenarnya yang contoh ide atau apa yang membuat bagaimana kita memaksimalkan lingkungan kita, teman-teman kita ada yang punya skill ini begitu ya Mbak ya, kurang lebihnya. Ya, jadi kalau mau mengutilisasi teman dekat, lingkaran dekat, itu ada dua nih Beli. Yang pertama mapping dulu teman-teman dekat kita yang enggak mendukung dan frekuensinya enggak sama nih, termasuk keluarga nih, di mapping dulu. Kalau yang frekuensinya kurang positif, disingkirin. Nah, yang disingkirin ini bukan ditendang ya, tapi bukan. Kita batasi aja mungkin ya. Maksudnya disingkirkan itu adalah enggak masuk ke dalam pipeline di dalam journey bisnis yang kita mau bangun. Misalkan contoh gini,
Beli Arya mau bangun satu bisnis. Nah, Beli Arya ngobrol sama keluarga yang memang nggak di background bisnis dan memang nggak percaya bahwa bisa berhasil dalam bisnis. Nggak nyambung pasti. Benar. Ya. Itu maksudnya disingkirkan. Janganlah ngobrol ke lingkungan yang bukan yang nggak mendukung gitu ya. Pada tempatnya ya. Nah, begitu tahu ada keluarga nih yang lebih satu frekuensi, lebih cocok ngobrol sama. Nah, mereka lah yang kita dekati. Nah, apapun itu coba tawarin. Jadi goal strategi marketnya harus ke orang-orang yang percaya dulu sama kita. Itu learning curve yang paling gampang sebelum orang luar, orang lain yang nggak tahu menau yang kita akan andalkan brand nantinya. Nah, itu cari dulu sama orang-orang yang paling dekat, teman-teman, sahabat, orang yang kenal. Nanti scale lagi. Jadi Beli Arya, kalau kita bicara scalable, kalau beli Arya atau teman-teman nih yang lagi nanti nonton, pikirin gini, kalau bisa jual ke 10 orang dekat, itu tinggal dimultiply aja, tinggal dikali lipat, tinggal dikali lipat lagi sampai ke orang yang nggak kenal, orang nggak kenal dikali lipat lagi. Jadi kalau kita belum berhasil menjual solusi kepada orang yang memang percaya nih sama kita, gimana kita mau berhasil sama orang yang nggak kenal? Yang penting tadi catatannya frekuensinya yang positif juga, yang sama. Tapi kalau kita jualnya, gue ditolak sama keluarga gue, coba cek dulu. Frekuensinya sama nggak? Kalau nggak, jangan sedih. Ya berarti memang bukan orang yang tepat, bukan market yang tepat gitu. Artinya kembali lagi siapa yang bisa mendukung kita gitu ya. Bener. Walaupun itu dalam ya kalau dari pengalaman pribadi, sekalipun itu bukan keluarga gitu ya. Betul. Nah, balik lagi ngobrolin soal journey. Kita bilang bisnisnya udah jalan advance nih. Ada yang namanya CRM kan, Beli Arya. Ya. Di CRM itu apa sih? Kita follow up klien yang ada supaya jadi retensi klien kita naik. Artinya retensi klien adalah klien yang sama beli produknya berkali-kali. Nah, coba kalau kita pikirin orang yang percaya sama kita, beli produk kita, berhasil, kemudian kita menuju ke orang yang nggak kenal, gitu aja simpelnya. Jadi mulut ke mulut. Benar. Harapannya kan begitu kan, dari yang customer relation management ini, ketika dia sudah percaya dengan produk kita follow up lagi, mungkin dalam bentuk apa gitu ya, kita berikan benefit kepada dia atau layanan, tentunya layanan yang stabil. Kalau sudah di awal ramah ya terus ramah istilahnya seperti itu, atau ngucapin ulang tahun, tambahannya yang lain-lain. Nanti ini yang akan menjadi marketing kita gitu ya kurang lebihnya. Betul. Jadi mereka akan dibuat betah. Gitu. Itu cara mengawalinya. Jadi dari temukan masalah, kalau memang ada, kalau nggak ada kita lihat potensi diri kita. Kemudian mengkapitalisasi lingkungan kita sendiri. Kita sharing, kita diskusi. Mungkin dari diskusi ini kita bisa memastikan lagi ide keraguan-keraguan yang muncul tadinya dengan ide kita ini bisa dieksekusi apa enggak. Mungkin dari situ ya Mbak ya. Dengan catatan tadi garis bawahnya adalah frekuensinya mendukung sama. Apa enggak, sama apa enggak, seperti itu. Oke, itu cara mengawalinya. Nah, setelah itu sudah dilalui, sudah mantap, dan akhirnya selama proses eksekusi itu sudah apa yang tadi Mbak Temi jelaskan itu sudah dijalankan. Lalu pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang jadi kadang-kadang subjektif banget nih, tapi saya juga punya pandangan tersendiri. Kira-kira kapan sih kita bisa menentukan waktu bahwa bisnis kita ini sebenarnya bagus atau enggaknya? Itu mengevaluasinya kapan? Kapan menurut Mbak Temi? Kalau saya pribadi sih, saya selalu punya ukuran tuh 1 tahun. Nah, mungkin Mbak Temi bisa apa nih? Masih masukannya gimana? Kalau kapan waktu yang terbaik untuk menentukan bisnis kita bagus atau enggak, itu ada komponen penilaiannya lumayan banyak sebenarnya, Beli Arya. Yang pertama, masalahnya di mana, di produk kah? Gitu. Atau kalau kita bicara produknya udah jadi, kemudian penetrasi marketnya nggak selalu berhasil, berarti cek apakah kita menabur di kolam yang benar. Jangan bikin pakan lele kita taruh di ikan koi gitu kan, mungkin nggak akan dimakan sama ikannya gitu. Nah, faktor-faktor itu udah dicek, barulah kita tahu bahwa ini memang bisnis yang tepat. Contoh ya, misalkan contohnya kita mau bikin bakso gitu di Indonesia Timur, di Maluku. Kebetulan papaku orang Ambon.
kita bikin bakso di sana, terus kita bikin mungkin makanan-makanan siap saji lah ya, sosis gitu-gitu. Terus kenapa ya nggak laku? Iklannya udah, kita berusaha main ke komunitas udah, macam-macam udah dilakukan. Cara pengenalannya ya, promosinya segala macam. Ternyata yang satu kita lupa. Apa? Mereka nggak suka makanan yang nggak fresh. Mereka kalau mau makan ayam potong, mereka mau makan ikan tinggal nyomot di laut gitu. Mereka mau makan ayam, kalau ada di kulkas dibilanginnya bangkai gitu. Sebutannya di sana ya. Iya. Nah itu sebabnya masuk bisnis bakso di tempat seperti itu tidak akan laku tuh, Beli Arya. Nah jadi faktornya banyak, bukan baksonya, tapi di mana market kita mulai penetrasi itu juga menentukan. Jadi yang diubah itu bukan tujuannya, tapi prosesnya. Cari cara yang lebih baik, cari tim yang lebih baik, bikin iklan yang lebih baik. Oke. Gitu. Artinya bukan berarti bakso tidak bisa dikenalkan di Ambon, tapi bagaimana cara pendekatan berbeda begitu ya, kurang lebihnya. Nah, pertanyaannya satu Mbak, itu yang sering yang jadi pertanyaan saya. Kira-kira berapa lama kita sudah bisa mengevaluasi seperti itu? Kalau saya pribadi sering banget, tadi saya udah katakan, saya sering bilang sama teman-teman saya yang jadi yang mau kerja sama saya dulu, dia udah mulai nyerah nih, udah mulai ragu-ragu gitu. Padahal baru 3 bulan gitu jalan, karena kok omsetnya tidak tercapai sesuai dengan apa misalkan target yang diinginkan. Kalau saya katakan jangan mengevaluasi. Ini baru 3 bulan, jangan mengevaluasi dulu, maksudnya terlalu berlebihan. Setahun baru kita berani evaluasi. Setelah setahun, kalau memang tidak bisa berkembang, baru saya katakan ya udah ini bisnis memang ada salahnya. Tapi ya waktu itu saya bilangnya nggak langsung berhenti begitu aja nih ya, salahnya seperti tadi Mbak Temi bilang, apa yang perlu diperbaiki. Nah, benar nggak cara berpikir saya? Atau Mbak Temi punya tips sendiri nih? Ya, ada mappingnya Beli Arya. Jadi kalau kita mau membuat satu ukuran umur bisnis, itu harus lihat industrinya dulu. Kalau makanan harusnya di bawah 1 tahun udah bisa dilihat, 6 sampai dengan 12 bulan. Kenapa begitu? Sekarang kita udah ada akselerasi marketing strategi. Kita udah banyak cara yang bisa membuat yang dulu harusnya 5 tahun, 3 tahun jadi lebih singkat. Nah, fashion juga sama, punya ukurannya sendiri. Fashion harusnya kurang dari 6 bulan, harusnya lebih cepat, gitu. Kemudian aplikasi digital, nah itu sama, harusnya kurang dari 12 bulan, udah bisa memiliki scale tertentu karena sifatnya adalah teknologi. Jadi jawaban itu tuh nggak bisa dilihat langsung nih 1 tahun atau 2 tahun, tergantung skala bisnisnya, skala industrinya gitu. Terus apa kategori industrinya, seperti itu Beli Arya. Oke, menarik ya. Saya baru tahu nih. Jadi makanan itu 6 sampai 12 bulan atau kurang lebih setahun. Kalau fashion juga malah kurang dari 6 bulan. Nah, itu ini dasarkan dari pengalaman Mbak Temi atau memang ada tersendiri mungkin? Penelitiannya udah ada, mungkin teman-teman bisa Google juga. Ya, yang kedua kan karena kita adalah Nakama punya database yang banyak, dan ada udah terdaftar sekitar 8.000 startup dan UKM di dalam Nakama, jadi kita punya behavior yang bisa direkam. Data-datanya seperti itu ya, karena dari Nakama ini kan punya Mbak Temi sendiri, jadi dari situ ya pengukurannya. Ini menarik banget nih ya. Nah, pertanyaannya satu, pertanyaan kedua nih, setelah itu kita bisa evaluasi. Tadi Mbak sudah jelaskan apa aja yang perlu dievaluasi. Ternyata bukan berarti produk yang katakanlah bakso tadi belum terbiasa makanan di Ambon, makanan cepat saji, bukan berarti nggak bisa kan Mbak? Berarti tetap masih bisa kita. Ini cuma pendekatannya kan. Tadi Mbak bilang adalah pemilihan timnya seperti apa, atau bahasa atau komunikasi yang perlu kita lakukan. Lalu pertanyaan yang kedua, ketika itu sudah dilakukan dan tetap tidak maksimal, apakah kita harus ganti bisnis Mbak? Dan kalau memang harus ganti bisnis, kalau iya jawabannya, kalau iya nih jawabannya dari Mbak Temi, apa sih faktor terakhir yang menentukan kita akhirnya harus mengganti bisnis kita? Cash flow. Kalau cash flow-nya udah benar-benar udah nih kayaknya 2 bulan nih masa nafasnya ya, harus uang masuk. Ya mau nggak mau, ingat nggak Beli Arya waktu kita kena COVID itu semua orang belajar ya, semua profesi belajar. Bisnis juga belajar dari situ. Yang tadinya restoran, mereka akhirnya punya frozen food. Hampir semua brand makanan
punya frozen food dari situ. Nah, jadi kalau dibilangin kita sebagai pengusaha itu ketangguhan dan perseverer kita yang diuji untuk bisa tetap maju ke depan. Nah, pertanyaannya majunya dengan kendaraan yang sama atau enggak, gitu kan? Kalau kendaraan yang sama, bisa nggak itu dibuat cabang? Jadi misalnya bakso tadi, jadi frozen supplyin ke restoran, jadi bukan makan baksonya, tapi itu adalah bakso bahan jadi baku jadinya. Bahan baku. Nah, seperti itu. Jadi harus cari cara dengan cepat gimana caranya naikin omset, karena bisnis yang memerlukan edukasi itu biasanya ya investor nggak mau invest di zaman sekarang. Kenapa? Karena edukasi itu akan membuat cost yang tinggi daripada bisnisnya itu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu mengedukasi si bakso, kemudian coba cek lagi dengan cost baksonya, itu pasti akan membuat expense perusahaan jadi lebih tinggi. Nah, gimana harus berpikir gimana caranya supaya cash flow tetap masuk. Nah, itu bisa aja, bukan berarti berubah jadi nggak bikin bakso lagi, nggak jualan bakso lagi. Coba cara kreatif gimana caranya supaya tetap dapat revenue, tetap di bakso. Jadi menurut saya ya, kalau kita misalkan di dalam kesulitan, pivot itu jangan terlalu cepat dipikirkan dan jangan terlalu cepat untuk diambil keputusan. Pivot, berganti bisnis. Kalau teman-teman mau improvement di proses itu it's a good things. Tapi kalau berubah nih, kayaknya tunggu dulu, 1 tahun terlalu muda. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terlalu muda. Jadi aku sharing sedikit di perjalanan bisnisnya aku sebagai founder Sinakama. 1 tahun pertama tuh aku growth-nya cepet banget. Ada 20 karyawan programmer semua waktu itu Bliaria, dimana nggak ada investornya, bisa bayarin itu benar-benar dari jualan, dari salesnya ya, dari salesnya. Tumbang sisa 2 waktu itu. Wah, banyak masalah di situ. Harus deliver ke klien tapi nggak bisa deliver karena kan ya karyawannya udah nggak ada. Karyawannya punya perusahaan di perusahaan kita sendiri ya. Banyak permasalahan-permasalahan seperti itu. Di tahun kedua sambil nangis, sambil bangkit lagi, utang tetap masih ada, dikejar-kejar debt collector. Nah, permasalahan itu 1 tahun pemulihan, pasang badan, gimana caranya supaya kita tetap jalan, atur mana yang perlu dibayar duluan, mana yang kita sesori diomelin orang terima aja. Tahun ketiga pulih, baru take off lagi. Jadi kalau dibilangin kapan kita mau pivot, bukan bisnisnya dilihat dari 360 derajat. Bisnisnya bisa aja bagus, tapi kita mesti lihat partnernya, marketnya, caranya. Jadi kalau misalkan lokasi nggak mungkin dipindah tiba-tiba di Ambon, kita cabut nih. Ya pikirin aja gimana tetap ada di sana, karena pindah kan akan ada cost, biayanya besar. Gimana caranya supaya kita tetap bisa menyerap market yang ada di sana? Apakah sebisa kita membuat narasi bahwa bakso itu ada gizinya yang bisa menunjang program sesuatu. Ownernya atau foundernya harus pintar bisa cari relasi, karena bisnis kita boleh bagus banget, produk boleh bagus banget, tapi kalau nggak ada relasi yang kuat, nggak bisa jualan, susah. Harus cari network yang bagus, sehingga omset itu akan didapat dari orang yang tadi lingkaran satu, yang trust. Tapi kalau kita gedor-gedor nih satu-satu, itu bagus juga. Cuma kenapa nggak pakai akselerasi sih? Zaman sekarang nggak kayak zaman dulu. Akselerasi aja gimana caranya, networknya digedein. Teman-teman founders tuh harus bisa ngejanggal antara bisnis, sosial, kemudian di mapping siapa yang bisa buka pintu nih. Oh, kalau saya masukin advisor di bidang ini, dia tuh kenal sama semua orang, ya udah mentoring sama beliau, kemudian tanya apakah bersedia bantuin, jadiin advisor, kasih equity, kasih benefit seperti apa. Biasanya mereka itu nggak cari uangnya, nggak cari equity-nya, tapi mau back to community, mau bantuin anak-anak muda untuk support. Seperti itu Bliaria. Jadi jangan pernah pikirin pivot, ganti-ganti bisnis di usia yang muda ya. Iya. Itu pesannya ya. Jangan pernah terlalu sering gitu ya ganti-ganti bisnis. Menarik ya. Karena tadi
tidak punya networking, not work, nggak kerja gitu ya, kalau istilahnya seperti itu. Ya, oke, berarti memang benar juga kalau gitu cara berpikirnya. Saya dan beberapa kawan saya juga dulu pernah bilang, kita jalanin dulu nih usaha, jangan terlalu langsung ubah baru 6 bulan. Seringkali ya kalau itu tadi, mungkin saya bagian yang ketika membangun usaha ini punya ide, saya berdiskusi, kemudian ada tim, entah siapapun itu, kawan saya atau saudara saya begitu, yang bisa diajak. Tapi prosesnya kan kadang-kadang balik lagi ke Mbak Temi tadi bilang, mental saya kuat, yang diajak nggak kuat. Kadang-kadang kan itu yang jadi tantangan tersendiri ya, yang membuat akhirnya mulai muncul ide-ide, mengevaluasi gitu loh secara subjektif yang kalau tadi kan harus kas kita, penjualan kita bagus apa enggak, itu pun juga harus dicek lagi. Jangan-jangan selama ini arus kasnya nggak bagus atau penjualannya nggak bagus itu karena memang kita belum membangun network yang kuat dengan pelanggan, belum menggunakan cara-cara promosi yang tepat, sehingga memang belum ada yang tahu nih usaha kita sampai saat ini. Jadi jangan langsung berpikir untuk mengganti usaha. Dan tadi juga progres itu sendiri, waktu itu sendiri akan memberikan kita edukasi ya. Kalau tadi kan Mbak Temi bilang investor bakal susah tuh kalau bisnisnya masih dalam tahapan edukasi masuk, karena mereka nggak mau, itu biayanya besar. Tapi karena mumpung kita masih muda, kita sendiri yang mengedukasi lewat proses itu ya, gitu ya Mbak Temi ya, kurang lebihnya. Benar, gitu ya. Jadi kalau mau ngomongin daya tahan nih ya, tadi benar juga tadi Beli Arya menyinggung. Sayanya nih tangguh nih, saya kuat nih. Terus partnernya gimana? Kita nggak bicara tim ya. Kalau tim kan mereka biasanya dibayar, mereka menjadi employee gitu ya, tim. Tapi kita bicara partner nih. Nah, memang harus satu yang dipegang. CEO-nya siapa dan percaya sama CEO-nya. Kalau nggak percaya nih, teman-teman bertiga nih, biasanya hustler, hacker, hipster. Yang biasa jadi CEO kan si hustler, si pemimpi yang punya vision, yang tiba-tiba dadakan di tengah jalan ada ide, nah dia nih. Nah, satu hal, kalau teman-teman udah sepakat nentuin CEO-nya dia nih, dengan equity yang paling besar dia nih, dia ikut dan percaya bahwa jadi tugasnya sebaliknya juga, si CEO ini harus bisa membawa bagaimana apa yang dilihatnya itu dilihat sama partnernya, karena itu bagian yang paling menantang. Tugas ketika teman-teman udah growth, punya tim, tugasnya CEO itu membuat tim itu melihat visi, memotivasi sehingga mereka bekerja di path yang benar. Oke, artinya CEO ini bisa mentransfer apa yang dia lihat gitu ya? Iya, benar. Dia harus bisa mentransfer visinya ke sana. Memang planning dibikin bersama. Iya. Tapi kalau misalnya CEO nanya menurut lo gimana, terus ayo kita rembukan, itu memang agak bahaya. Ada juga yang pakai budaya seperti itu dan berhasil. Cuman yang menurut survei itu pasti ada satu yang orang memang berdiskusi, dia yang menentukan dan percaya. Ibaratnya nih ya, Beli Arya, kalau teman-teman naik motor ya, goncengan di belakang CEO, tutup mata, dia bilang mau belok kanan nih, belok kanan, mau belok kiri nih, belok kiri, badannya harus belok kiri, tapi tutup mata gitu. Ada perasaan dan harus trust seperti itu. Coba bilang, belok kanan, itu kan ada tembok, lu bener gak yakin? Gak bisa lagi. Jadi kalau udah berkendaraan bareng-bareng, kalau udah jalanin bisnis bareng-bareng, kalau udah state founder agreement, percaya sama leader, percaya sama orang yang memang akan membawa visi ini kemana. Dan si visioner ini juga harus mentransfer apa yang dia lihat. Dia gak bisa jalan sendiri tanpa meyakinkan bahwa ini kapalnya bakalan ngarungin badai, lo siap-siap, tapi gitu ya. Abis badai ini kita bakalan heading to sesuatu yang keren banget gitu. Nah, terus bertahan bareng-bareng, kompak. Jadi saya belajar sama mentor saya dulu, Beli Arya, bahwa setiap orang kan pasti punya peranan yang penting. Sama ketika kita punya berada di dalam kapal, ada yang ngemudiin si nakoda, ada yang ngasih arah mata angin, ada yang cuma teriak-teriak kanan layar dibuka, kiri layar kan, terus jangkar gitu. Yang ngelihat, yang tahu bahaya tuh cuma
si apa yang Si- ngelihat arah mata angin dan yang di atas itu. Nah, pertanyaannya CEO itu bagi teman-teman nih yang sekarang juga lagi nonton, itu CEO itu apakah nahkodanya yang mengendalikan, apakah si arah mata angin, apakah yang mana? Semua jawaban gak salah. Karena pemimpin yang benar dia bisa mobile. Entar kadang di belakang ngawasin, entar kadang di depan ngelit, entar kadang-kadang di samping atau kadang-kadang di tengah. Jadi nggak ada jawaban yang salah dan benar. Tergantung bisa ngejanggalnya gimana. Satu hal yang pesan yang dari cerita ini diambil adalah percaya sama leader. Oke. Jadi dari awal kalau kita sudah sepakat untuk bekerja sama dan kita sudah memutuskan bahwa si A ini untuk menjadi leadernya, jadi lu dah pimpin, kamu deh yang jadi pimpinannya di sini, ya kita harus percaya gitu ya. Jangan lagi di tengah jalan lagi melihat kebetulan ini misalkan kawan gitu ya, kawan dekat, tahu dia dari sekolah gitu, keraguan masa lalu dibawa-bawa, kan kurang lebihnya seperti itu ya. Padahal kita sendiri yang sudah memutuskan seperti itu, dan memang ide ini juga dibangun dari sebuah visi yang sama kan. Ketika ngajak ya tadi, nggak mungkin lah kita si A ngajak si B, ngajak si C itu nggak tahu nih bahwa ide ini si A maunya ternyata ke kiri ya, saya maunya ke kanan. Nggak mungkin jadi tim, istilahnya kan gitu. Dari awal kita udah sepakat gitu ya, kurang lebihnya. Betul ya. Satu lagi tambahan, equity paling besar tuh menentukan. Jadi kalau teman-teman bagi rata, nah itu udah selamat deh. Ini berempat 100%, 25-25 selamat deh itu. Karena nggak akan ada orang yang pop up satu untuk menentukan, semuanya akan nengok-nengokan gimana nih gitu. Jadi memang penting. Yang kedua, ketika equity dibagi rata, beli area, investor nggak mau juga invest, pasti diminta restructure lagi equity-nya. Harus ada yang di 70% satu orang. 70% sisanya ya diatur gitu. Nah ini kalau mau punya gerakan besar gitu, ada investasi, kemudian investasinya berapa round, mau sampai sebesar apa, nah itu equity harus diberesin. Nah itu kalau obrolan yang masalah ini nanti dulu Mbak. Ini kita episode berikutnya nih agak lebih dalam lagi kalau masalah ini masalah pendanaan dan skill up bisnis ya. Ini kan baru bagaimana cara kita mengawali bisnis. Saking serunya. Saking serunya. Tapi terakhir, ada pertanyaan terakhir nih. Andai kata nih Mbak, kita pada akhirnya memutuskan mengganti bisnis kita. Oke, setelah kita menjalankan, katakanlah sudah bertahun-tahun gitu ya. Seperti tadi Mbak sarankan, satu tahun, kalau masih muda 3 tahun pun nggak masalah, yang penting kita bisa belajar. Tapi pada akhirnya kita udah kehabisan nafas, cash flow-nya udah nggak bagus, akhirnya memutuskan juga, tim sudah beberapa nyerah, tinggal sendiri, dan intinya adalah keputusannya adalah saya harus mau ganti bisnis. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ketika saya mengganti bisnis? Maksudnya mengawali lagi bisnis yang baru, Mbak. Ini kebetulan terjadi di perjalanan bisnis saya nih, Beli Area. Ini juga yang ngalamin juga. Pernah banget. Jadi 2014 saya bangun bisnis di IT Solution, 2015 PT-nya jadi. Kemudian tadi yang saya udah cerita, 2019 saya pivot menjadi inkubator bisnis. Nah, 2019 ini pun nggak langsung. Jadi karena saya pernah punya masalah banyak di waktu di IT Solution, saya sampai saat ini IT Solution saya masih ada produk yang masih jalan di klien. Tapi saya nggak cari produk lagi, nggak cari klien lagi, nggak cari omset lagi di IT Solution itu. Kenapa begitu? Saya bisa ngerjain, saya punya skillnya, tapi saya nggak passion di situ. Nah, 2019 saya bantuin waktu itu programnya startup. Saya merasa saya giving back ke community karena waktu di tahun 2016 saya ikut 1000 startup pertama kalinya. Nah, di situ saya ketemu mentor, saya merasa bahwa ternyata kebodohan, salah ngambil keputusan itu ternyata nggak cuma saya sendiri dan itu normal gitu. Nah, akhirnya keluar dari sana, fokus saya membangun network, fokus saya belajar sama banyak teman-teman pebisnis dengan cara saya ikut kompetisi startup. Itu sampai ke luar negeri tuh, Beli tahun itu.
Nah, kemudian di tahun 2018-19 saya jadi suatu city leader di brand yang lumayan besar di Asia. Nah, waktu itu saya benar-benar nolongin aja, memang back to the community. Di perjalanan itu, saya cuma dimodalin satu banner, tapi KPI saya bikin event 4 kali. Nggak boleh terima uang sama sekali. Nah, gimana caranya tuh? Kita mengactivation community itu. Area saya kan Tangsel waktu itu tuh beli. Ya saya ngomong sama coworking space, sama venue. Saya bilang saya ada dari brand A, kemudian saya punya panel discussion yang akan dilakukan, yang datang si A, B, C, D. Yang mana A, B, C, D belum di calling, belum agree juga waktu itu. Cuman karena brand ini brand gede, mereka oke. 2 tahun beli, pertama bantuin city leadernya, yang tahun berikutnya saya di Eindhoven. Ini database makin lama makin banyak nih. Terus waktu saya tanpa modal itu, semua orang kayak, "Tem, ini saya ada goodie bag, boleh nggak dibagiin?" "Oh boleh." Terus saya hitung, kalau saya konversi ya, ini uang nih. Oh cari bisnisnya kayak gini. Itu yang pertama. Jadi saya terbuka bagaimana cara mendapatkan bisnis di bidang ini. Yang kedua, ini teman-teman startup, founders, tech enthusiast waktu itu tanya, "Mbak Tem, ini abis ini ngapain ini?" Ya kan, abis ini ngapain? Ada lagi dong, ini lagi dong. Jadi di maintenance komunitasnya. Tahun 2019 lah lahir si Nakama ID itu, karena bertekad untuk saya berpikir bahwa ini temi-temi di luaran sana yang anak muda punya potensial, kemudian memang punya kegigihan untuk membangun usaha, itu ada, tapi mereka nggak ketemu akses mentor, nggak ketemu akses pendanaan, pasti banyak. Jadi saya bikin platform itu yang mempertemukan founders dengan segala aksesnya. Nah dari situlah berkembang sampai akhirnya. Cara kita berkembang, kita nggak penetrasi ke startupnya, tapi kita ke perusahaan, ke industri yang mereka mau empower melalui budget marketing waktu itu. Jadi kalau ditanyain kapan saya waktu itu pivot, ketika saya tahu saya nemuin bisnis yang menurut saya passion, dan saya kayak nggak pernah capek beli Arya untuk melakukan itu. Saya merasa bahwa gimana teman-teman di Bali, teman-teman di Manado, teman-teman di Batam itu punya akses yang sama kayak di Jabodetabek. Kalau ngelihat Eventbrite, kita bisa langsung datang. Nah, teman-teman di daerah ngomongin startup itu beda banget. Jangkauannya pada waktu itu perbedaannya. Nah, jadi kalau saya bikinin suatu platform yang teman-teman bisa mengakses orang-orang yang penting di industrinya dan membantu mereka akhirnya membuka jalan, itu kayaknya keren banget. Nah, dari situ saya pikirin impact-nya, ternyata ya waktu saya pikirin impact-nya bergulir terus, uangnya datang gede banget. Gitu. Iya. Artinya di awal adalah ketika kita mulai setelah gagal dengan bisnis sebelumnya, salah satunya adalah menemukan passion yang tepat ya untuk bisnis berikutnya, sekaligus juga bisnis yang sebelumnya kegagalan itu bukan berarti gagal nol, tapi ada value yang kita punya untuk grow lagi di bisnis yang baru ini dengan banyak hal-hal input yang masuk ya. Tentunya salah satunya tadi Mbak Temi mencoba untuk bergaul nih, istilahnya kan gitu, mencari network yang baru, bergaul, mendapatkan edukasi lagi, sekaligus secara tidak langsung mungkin tanpa disadari itu juga Mbak Temi kan mengevaluasi yang dulu sambil mencari irisan-irisan dengan orang lain seperti tadi 1000 startup itu kan Mbak Temi, ternyata banyak ya Temi-Temi yang lain. Berarti kan Mbak Temi merasakan ternyata dulu saya merasa sendiri, saya aja yang kayaknya gagal seperti ini, ternyata banyak yang mengalami juga. Irisan-irisan itu akhirnya menjadi motivasi dan menemukan jalan, gitu ya Mbak Temi? Iya benar. Ya, jadi esensi kapan kita mau pivot dan kita yakin itu saatnya adalah pivot. Jadi kalau saya dibilangin pivot 100%, IT solution saya itu saya pakai untuk saat ini di inkubator ketika teman-teman mau memiliki tech startup dan nggak punya tim IT-nya, ya kita berperan di sana. Si IT solution yang saya miliki. Jadi kalau mau dibilangin
off banget, udahan enggak. Tapi saya punya cara berkembang lebih lagi. Andai kan begini, dari jumlah startup atau UKM yang saya miliki, membernya, kita lempar gini, kalau kalian mau bikin apps, website atau apapun yang digital, sini saya support, tapi saya dapat equity, saya take injection aja ke mereka. Saya punya, let's say saya punya 100 lah misalkan, terus 10 dari mereka mau, itu kan udah omset bagi IT solution, gitu. Sebenarnya jadi kalau mau dibilangin saya mau pivot, saya jadi platform IT juga, jadi yang masih selaras gitu loh teman-teman, enggak pivot yang 100% berubah dari IT ke dari bisnis sebelumnya ke bisnis yang baru gitu. Iya, ke bisnis baru itu enggak benar-benar yang enggak bercabang, masih satu jalan, masih teknologi. Malah kalau kita bilang, oh kita fokusnya ke IT solution tapi berjubah inkubator, saya bisa take injection ke semuanya. Ya kan gitu. Ya tapi memang sekarang bisnis utamanya adalah si inkubator bisnis Beli Arya. Jadi dengan konsep yang baru, dunianya masih sama. Ibaratnya kalau kita di bakso, bisnisnya ganti gado-gado gitu ya, masih kuliner, cuman cara pendekatannya udah beda, ya rasa sudah beda kan. Dulu bakso, sekarang gado-gado kan jadi menjadi yang berbeda gitu. Cuman ada hal-hal yang baru lagi yang kita pelajari, tapi masih di bisnis yang kurang lebih jalannya masih sama gitu ya Mbak Temi ya. Oke, iya. Dengan evaluasi yang tadi Mbak Temi sarankan, dan salah satu yang menarik sebenarnya kuncinya yang saya tangkap ya Mbak Temi memulai mengikuti kompetisi itu kan secara tidak langsung Mbak Temi sedang menemukan jawaban atas masalah Mbak Temi, apakah apa saya tetap harus berbisnis atau profesi yang lain. Benar. Di situ Mbak Temi sedang mencari lagi kan? Cari jalan ya, lagi cari jalan, lagi cari jawaban, lagi mengatur strategi juga. Iya. Berarti boleh nih idenya. Jadi kalau besok ada sahabat area Rumpi nih ya, pengen sudah mencoba bisnis masih ragu, kenapa nggak ikut kompetisi aja ya bisnisnya? Jadi kita bisa banyak belajar lagi. Ternyata kesalahan-kesalahan saya di masa lalu tuh, oh ini. Kalau memang nggak bisa menemukan sendiri ya, dari inkubator seperti itu kita bisa jadi tahu kan. Karena kan banyak masukan dari juri, dari peserta juga kita sharing ya. Oke, menarik sekali. Ya, ini mungkin yang jarang terpikirkan orang, lebih memilih untuk mengevaluasi sendiri aja gitu. Jadi masih muter-muter masalahnya, saya udah begini sesuai dengan teorinya begini. Tapi kan dalam prakteknya ada banyak hal yang mungkin nggak selaras semuanya dengan teori ya, gitu ya kurang lebihnya Mbak Temi ya. Kemudian Beli Arya jangan pernah terpatok nggak punya modal untuk melakukan modal kompetisi. Uang nih ya maksudnya. Modal uang. Terutama sering banget. Ke luar negeri nih kan, waktu itu aku tahun 2017 tuh fokus kompetisi itu kok nggak lokal. Jadi lokal hanya 1000 startup digital dari Kominfo yang sampai hari ini kontribusiku menjadi mentor. Terus kita sekarang udah official partner juga untuk inkubator Web3-nya. Nah, jadi aku cari uang, siapa yang bisa bayarin aku ya ke sana gitu. Jadi gratis. Jadi bikin proposal, bawa impact, bawa alasan impact, kemudian tawarin ke kementerian, ke embassy, kemanapun itu tawarin. Jadi founders harus gitu gigih berjuang. Siap. Akhirnya saya dapat waktu itu Beli Arya, semua pengeluaran saya setiap saya ke luar negeri di tahun itu. Saya pernah ke Hannover Messe di Jerman ya. Terus yang kedua saya pernah ke Thailand, itu MIT RIP waktu itu. Kompetisi juga. Terus yang terakhir ke Hyderabad, India. Nah itu delegasi. Jadi ketiga-tiganya ini. Nah terus coming terus-terusan tuh ke Cina, ke Manchester. Waktu itu banyak, tapi saya udah stop. Kayaknya saya akan buat jalan-jalan nih. Udah cukup. Nah setahun itu saya dapetin gak ada sepeser pun perusahaan atau saya keluar dari uang pribadi. Jadi teman-teman yang lagi nontonin kita nih sekarang, dengerin podcast ini, saya encourage tuh Beli Arya, cari jalan, jadilah seperti air, cari jalan. Karena teman-teman adalah founder, direktur, CEO, cari jalan itu selalu akan ada jalan kok. Yang penting kita
cari jalannya gitu. Gimana caranya? Jangan diam intinya Jangan gitu. diam. Merenungi masalah atau kegagalan kita lah, kita anggap seperti itu ya. Benar. Sering. Banyak support yang tersedia dan mereka mau buang supportnya kemana juga bingung, ada banyak. Nah, caranya gimana teman-teman? Teman-teman datang ke event, jangan malas gitu ya. Datang ke event yang ditargetin adalah VIP guestnya. Dapetin kartu namanya, dapat kontak dari mereka, terus begitu sampai teman-teman growth networknya. Karena bicara soal kita mau apply satu proposal, kalau jalurnya benar-benar dari email kayaknya nggak kebaca nih, honestly nih ya. Karena ribuan pasti yang masuk ke mereka untuk minta support. Tapi kalau kita ada koneksi, kita kasih kita ya ke orang yang tepat, mereka decision maker, kita ceritain bahwa saya punya impian seperti ini, visi saya seperti ini, impact yang saya lakukan seperti ini. Tahu nggak teman-teman, semua ya, termasuk pemerintah, korporasi, itu emang mendukung ekonomi baru kok, Beli Arya. Ekonomi baru itu dibutuhkan lebih dari 6% untuk kita menjadi Indonesia maju nantinya. Jadi dukungan itu banyak sekali, yang penting cari jalan. Oke, gitu. Cari jalan, kata kunci yang paling tepat menggambarkan obrolan kita hari ini. Iya, kalau kita mulai bisnis kan, setelah idenya ada masalah itu pasti ya. Itu namanya juga kita membangun kita sendiri gitu ya. Orang cari kerja aja nggak langsung diterima kan, istilahnya seperti itu, tapi cari jalannya. Nah, itu menarik ya. Oke, Mbak Temi, saya rasa ini sudah padat berisi obrolan tentang bagaimana cara kita memulai sebuah usaha, sebuah bisnis. Mudah-mudahan, tentunya bukan mudah-mudahan, tapi harapan besar saya dari obrolan ini juga bisa memancing rasa penasaran sahabat RR Rumpi ini untuk lebih lebih aktif, kreatif seperti tadi yang Mbak Temi sarankan, ikuti event, mencari jalan-jalan tadi lebih kreatif lagi. Dan kalaupun nantinya pingin sharing, boleh dong Mbak Temi, di IG-nya siapa nih? Boleh, di IG-nya Deborah Temi. Itu IG pribadi saya, atau nakama.program. Oke, siap. Silakan kita connect ya. Baik. Terima kasih Mbak Temi untuk waktunya sore hari ini. Dan seperti tadi yang saya katakan, kalau untuk masalah pendanaan tadi yang kita udah sempat Mbak Temi keluarkan gitu ya, informasinya, mungkin nanti di episode berikutnya kita Loh, ini kan baru 5 menit Beli Arya. 5 menit ya. Terima kasih Beli Arya untuk bisa gabung di podcast ini ya. Ya, makasih. Dan sahabat RR Rumpi, itu obrolan kali ini. Dan kalau ada pertanyaan, sekali lagi seperti biasa, sampaikan di kolom komentar. Nantinya pertanyaan-pertanyaan sahabat juga bisa saya sampaikan ke Mbak Temi untuk dijawab atau diulas. Sekali lagi, sampai jumpa di episode berikutnya.